Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano dan kali ini kita akan membahas mengenai sekolah rakyat. Apakah ini janji merdeka belajar untuk rakyat kecil ataukah hanya rencana ambisi dari pemerintah sendiri? Di tengah hiruk pikuk kota Surabaya yang semakin modern, masih ada kisah sederhana yang kadang luput dari perhatian, yaitu tentang anak-anak sekolah. Di mana sekolah ini anak-anak permasalahannya tidak hanya mengenai dana yang terhalang, entah itu baik ijazah maupun untuk anak berangkat sekolahnya sendiri. Karena bagi sebagian keluarga di kota ini biaya pendidikan masih menjadi tembok yang tinggi. Entah itu tadi seperti yang sudah saya bahas, uang komite juga, terus juga seragam, hingga biaya administrasi akhir tahun seringkali membuat orang tua harus berutang atau bahkan mereka sampai menyerah. Lalu harapan ini datang dalam bentuk gagasan bernama Sekolah Rakyat, di mana sebuah inisiatif yang disebut-sebut sebagai jalan keluar agar tidak ada lagi anak Surabaya khususnya yang ijazahnya tertahan hanya karena tak punya uang. Dan DPRD Kota Surabaya sendiri menyatakan dukungannya, menyebut ini sebagai langkah konkret menuju pendidikan yang benar-benar inklusif. Tapi pertanyaan selanjutnya ini, seberapa siap Kota Surabaya membangun sistem pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil, dan apakah sekolah rakyat ini hanya akan menjadi jargon politik atau benar-benar menjadi ruang belajar yang adil dan berkelanjutan? Hari ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya yang membidangi pendidikan. Bersama kami ada Dr. Haja Zurotul Mar'ah. Selamat siang Dokter, Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dokter, ini kita akan mendengar langsung ini bagaimana rencana disusun, entah itu rencananya, tantangan apa yang dihadapi, dan juga sejauh mana DPRD berani memastikan bahwa setiap anak di Surabaya berhak atas ijazah tanpa syarat, tanpa hutang. Dari Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri, ini sebenarnya menganut definisi sekolah rakyat, kalau dari versi DPRD Kota Surabaya ini bagaimana, Dokter? Ya, sekolah rakyat itu adalah suatu program sekolah gratis Mhm, yang dalam satu lingkungan gitu ya, mhm. kayak boarding school atau kayak pesantren gitu ya. Oke. Ya, jadi di sana nanti antara sekolahnya, kemudian ada pembinaan karakternya, pembinaan kepemimpinannya, itu jadi satu. Mhm. Ya mirip-mirip model pesantren dan ini gratis yang difasilitasi oleh pemerintah. Oke, Iya. berarti perbedaannya dari sekolah negeri dengan sekolah rakyat ini adalah lebih ke karena ini ada boardingnya seperti itu ya, Dokter, ya? Iya. Jadi, Oh. dalam satu lingkungan gitu ya. Mhm, Makanya kan dibutuhkan itu luas, untuk lingkungan sekolahnya itu mhm, ya. mhm, mhm. Kemarin itu kalau tidak salah untuk membangun sekolah rakyat itu butuh luasan 5 hektar. Cukup luas ya, Bu? Iya, makanya kan waktu itu Surabaya bingung Mhm, ya. mhm, Lah Surabaya ini untuk tanah yang sebegitu adakah gitu ya. Tapi mhm. alhamdulillahnya di 2026 insya Allah pemerintah kota Surabaya itu sudah mengajukan ada luasan tanah 4,2 hektar di daerah Kedung Coek dan Mhm, ini sudah di ACC disetujui oleh pemerintah pusat mhm, untuk adanya sekolah rakyat di kota Surabaya. mhm. Tapi sebelum itu ada ini ya di Surabaya itu yang modelnya hampir mirip sekolah rakyat, tapi sekolahnya ada di luaran. Jadi kayak mirip kayak aku ngarani panti. Oke. Jadi di Surabaya itu ada yang namanya Rias, ya. Jadi di Rias itu eee, anak-anak SD, SMP ya, karena Mhm. kita kalau bicara pendidikan, yang dimiliki Kota Surabaya, yang maksudnya yang di bawah, Naungan ya? naungan Mhm, ya, itu kan SD, SMP. mhm, Yaitu untuk anak-anak yang miskin dan pramiskin menurut DTSN, itu ditaruh di, Rias itu sendiri, mhm. ya, di Wonorejo dan ada 2 tempat itu ya. Nah, Oke, di sana itu ada SD, SMP, di sekolahnya itu di sekitar situ. oke, Ya, dan mereka dari tempat, tempat boarding-nya itu, tempat nginepnya ke sekolah diantar jemput. oke. Ya, jadi untuk sekolahnya tetap di sekolah umum Mhm, ya, tapi untuk pembinaan karakternya, pembinaan mental spiritualnya, life skill-nya ya,
apa itu soft skill. Soft skill, ya. Lah itu di Rias itu tadi. Oke. Rumah ilmu arek Surabaya. Nah, Oh. singkatannya dari situ. Oke, baik Bu Dokter, ini sebenarnya saya penasaran karena yang namanya membangun sekolah rakyat dengan pembangunan ini ada pasti yang namanya sebuah anggaran ya Bu Dokter ya. Nah, sebenarnya dari mana sumber dana utama untuk membangun dan mengoperasikan sekolah rakyat ini? Apakah dari APBD, apakah dari APBN sendiri nih Bu Dokter? Kalau sekolah rakyat dari APBN. Oke, dari Ya. APBN ya Bu Dokter ya. Itu beda dengan yang tak omongkan Rias tadi ya. Ya dari sekolah rakyat itu mulai dari pembangunan fisiknya, gedungnya itu dari APBN, termasuk nanti dalam hal pengadaan apa itu sekolah apa itu yang Infrastrukturnya ya. infrastruktur Iya. dan kayak pokoknya semua Fasilitasnya. fasilitas Itu itu dia. APBN, termasuk juga dalam pengadaan gurunya. Oh. Semuanya nanti itu dari pusat. Dari Jadi pusat. pemerintah kota itu sudah menerima jadi, tinggal mengisi muridnya. Lah muridnya itulah yang nanti anak-anak di wilayah kota Surabaya. Beda kalau Rias itu nanti ada di APBD. APBD kota APBD kota. Yang itu untuk boardingnya dalam hal ini yang ada di Wonorejo itu tadi itu adalah dinas sosial. Itu termasuk juga nanti permakanan anaknya itu di dinas sosial. Cuma untuk sekolahnya ini kan di SD SMP yang dinaungi dinas pendidikan, itu nanti dananya ya dari dinas pendidikan. Oke, baik Bu Dokter, kalau misalnya mengenai anggaran sendiri tadi kan dananya turun dari APBN. Nah, Ya. dari DPRD Kota Surabaya sendiri ini bagaimana bisa mengawal dana yang satu ini itu tetap dialokasikan dengan aman dan tidak tersedot ke proyek yang lainnya nantinya, Bu? Karena ini adalah proyeknya pemerintah pusat ya. Kalau sudah disetujui ya insya Allah nanti kita itu tinggal pengawasan aja. Diawasi saja Iya. ya, Bu Dokter. Dan itu kepastiannya ya kalau menurut aku 99,99% ya. Karena sudah disetujui dan pemerintah kota sudah menyediakan lahannya yang di Gedung Coek itu. Oke, baik. Jadi aman menurut aku ya. Aman ya? Aman. Sudah dipastikan aman pemirsa ya. Baik, Bu Dokter, sebenarnya saya penasaran untuk sekolah rakyat sendiri ini di tahun 2026 yang akan dibangun ada total berapa banyak dan kalau boleh tahu ini di mana saja Bu Dokter? Cuma satu itu Satu di aja Gedung ya? Coek, ya. Yang luasannya 4,2, jadi tidak 5 hektar seperti yang Oh, nggak sampai 5 hektar ya Bu Dokter ya? adanya itu 4,2. Yang pastinya di Surabaya Dan cuma sudah satu. disetujui, ya. Oke, baik. Bu Dokter, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu untuk lanjut ke segmen selanjutnya. Kita akan membahas seperti apa nantinya kelanjutannya setelah sekolahnya dibangun ini, lalu bagaimana untuk rekrutmen gurunya dan juga tenaga pendukungnya. Sesaat lagi ya Bu Dokter ya. Anda masih bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Ya. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan Pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Ya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya
keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Iya. lewat yang namanya Birokrasi. yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu ke satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertendes Bevel, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Surabaya dalam membahas sekolah rakyat. Ini adalah janji merdeka belajar untuk rakyat kecil. Masih bersama kami juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Zuroto. Dr. Zuro, ini mengenai sekolah rakyat tadi sudah sempat kita bahas bahwa ini adalah salah satu janji khususnya ya untuk rakyat-rakyat kecil yang terhalang dana dan juga biaya. Namun pembangunannya itu baru akan terrealisasi tahun depan ya Bu Dokter ya? 2026. Insya Allah akan segera dibangunkan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, ketika nanti membangun untuk sekolah rakyat ini, apakah perencanaan fisik dan juga fasilitasnya khususnya untuk ruang kelas, terus perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, apakah ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas juga di sini nantinya Bu Dokter? Ya, karena apa ya? Sekolah itu kan harus untuk semua ya. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang normal atau orang-orang yang berprestasi. Apalagi ini sekolah rakyat yang digunakan atau diproyeksikan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ya. Dan anak-anak yang kurang mampu ini tidak hanya yang normal-normal saja, tapi juga menerima murid inklusi gitu ya. Jadi kalau menerima murid inklusi otomatis dalam hal struktur infrastrukturnya juga harusnya ya harus ramah ya? Terhadap anak-anak disabilitas seperti itu. Ya, termasuk nanti mungkin harus ada guru pendamping khusus ya tentunya. Jadi kalau di dalam sekolah rakyat itu menerima murid inklusi ya harus ada guru pendamping khusus. Ya.
mereka itu perlu orang-orang yang khusus karena mereka juga adalah anak-anak yang khusus. Ya seperti itu Mas. Oke, lalu bagaimana dengan siswanya sendiri nih Bu Dokter? Apakah ada seleksi atau verifikasi siswa yang pantas menerima layanan sekolah rakyat khususnya keluarga tidak mampu atau nantinya bagaimana regulasinya Bu? Oh iya, jadi untuk menerima anak untuk di sekolah rakyat itu memang harus yang orang yang tidak mampu DTSN itu sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional seperti itu. Jadi dari data itulah pemerintah kota itu nanti akan mencari atau menjaring anak-anak yang tidak mampu itu. Makanya kan data itu harus valid gitu ya. Betul. Jadi dengan data yang valid itu maka kita itu bisa bekerja dengan maksimal. Jadi tidak ada istilahnya nanti loh itu anaknya orang mampu kok sekolah di sekolah rakyat, sementara yang tidak mampu tidak bisa mengakses sekolah rakyat. Ya, tapi kita beruntungnya di Surabaya itu banyak terobosan gitu ya. Untuk orang-orang yang tidak mampu tapi secara administrasi belum terdaftar, lah itu pemerintah kota itu juga ada ini yang namanya Basnas ya. Ini nanti bolehlah nanti dikulik lagi masalah tentang itu Basnas dia, itu. tentang Basnasnya ya, Dokter ya. Ya, jadi kadang kan ya kita itu apa ya? Oh, ternyata ini ada ini. Orang tuanya dulu misalnya mampu terus kemudian tiba-tiba wafat gitu ya yang mencari nafkah akhirnya jatuh rumahnya memang masih bagus ya, tapi secara ekonomi mereka kehilangan tumpuan untuk mendapatkan akses pembiayaan. Nah itu juga bisa untuk diakseskan ke Basnas walaupun dia waktu itu tidak masuk di DTSN. Baik, Bu Dokter, ini saya penasaran. Lalu mengenai kuota siswanya sendiri ya, apakah ada kuota khusus atau preferensi, misalnya khusus untuk anak yatim begitu, atau bahkan penyandang disabilitas, atau bisa juga dengan kayak daerah marginal gitu. Apakah ada kuota khusus untuk siswa yang akan masuk ke sekolah rakyat ini, Bu Dokter? Ya, yang jelas yang anak itu dari keluarga miskin atau pramiskin. Oke, yang jelas itu ya, Dokter. Ya, yang sesuai dengan data yang DTSN itu. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Sesuai itu. Ya, itu hitung-hitungannya kalau nggak salah hasil 1. Ya. Jadi kalau dia yatim atau yatim piatu tapi dia misalnya di dalam satu rumah itu ada yang kaya, ya tentu itu tidak masuk. Jadi nanti ada pendataannya sendiri. Lalu bagaimana dengan kewajiban? Semisal ini ada keluarga yang ternyata masih punya kewajiban biaya, pembiayaan seragam, terus juga buku, alat tulis. Ini nantinya apakah ada bantuan ataukah ada beasiswa khusus, Dokter? Loh, kalau ini ngomong masalah sekolah rakyat apa lain? Sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat itu full semuanya dibiayai oleh negara. Termasuk seragamnya gratis, juga? Termasuk seragam. Jadi mereka hanya tinggal mau sekolah, mau untuk meningkatkan taraf hidupnya atau tidak. Karena kan kita tahu ya pendidikan itu kalau menurut aku itu bisa mengubah kondisi sosial ekonomi seseorang. Ya. Jadi walaupun mungkin sekarang ada istilah itu loh sekolah tinggi-tinggi tapi banyak yang nggak kerja. Itu adalah apa ya? Karena mereka itu tidak memahami makna bahwasanya kerja itu sesuaikan ijazah. Tapi kerja itu ada soft skill dan ada ijazah yang harus disamakan gitu ya. Yang harus di-up ya, termasuk dari mentalnya anak-anak itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ijazah kita tinggi tapi kita tidak mempunyai mental untuk menang, tidak mempunyai mental kuat untuk berwirausaha atau mencari kerja apalah ya nggak bisa juga. Nah itu dia. Berarti yang pastinya dipastikan adalah untuk seragam semuanya untuk sekolah rakyat ini sudah full ya? Sudah full. Berarti anaknya tinggal sekolah gitu tinggal aja. Sekolah, tinggal belajar. Ya, tinggal mengupgrade dirinya supaya menjadi ya kita jangan sampai ada
anak-anak nanti ke depan itu generasi-generasi cemas, tapi harus jadi generasi-generasi emas. Harus menjadi generasi emas, betul dokter ya. Antara emas dan cemas itu kan cuma beda di C. Beda di C aja. Tapi ini kita membahas pembahasan sekilas nih dok. Tadi kan sempat saya bahas juga ada salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Surabaya khususnya yang kurang mampu itu tertahan di penerbitan ijazah, di mana ada sekolah yang menahan ijazah karena belum terselesaikan biaya-biaya Ini administrasinya. berarti keluar dari sekolah rakyat sedikit, lo ya, ya? keluar sedikit ya dokter ya. Karena kan tadi masih ada banyak masalah itu. Ya. Nah, ini dari Komisi D DPRD Kota Surabaya mengenai sekolah yang menahan ijazah ini, apakah ada jaminan kalau ijazah ini tidak akan ditahan oleh sekolah manapun dan apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada sekolah yang masih melanggar? Ya, terkait penahanan ijazah Nah, ya. itu dia. Kalau untuk SD, SMP, ya, insya Allah kita akan bantu. Oke. Ya, karena kan nggak boleh itu ya. Penahanan ijazah itu tidak boleh dan karena kewenangan kita itu di SD sama SMP akan kita bantu semampu mungkin. Oke. Tadi di awal saya sudah menginformasikan, di samping ada APBD, kita ada Basnas. Nah, Gitu itu ya. dia. Jadi untuk yang benar-benar tidak mampu, ini benar-benar tidak mampu loh ya. Jadi jangan ngomong, mohon maaf ya. Aku selalu ngomong juga, untuk beli rokok bisa, tapi begitu untuk biaya pendidikan anaknya, Susah bilang ya. tidak mampu. Itu dia. Jadi untuk yang tidak mampu itu nanti ada dari Basnas bantuannya. Oke. Ya, tapi tentu harus melalui survei ya. Aha. Nggak ujuk-ujuk minta bantuan kemudian kita ACC, enggak. Bahkan kemarin itu ya kita sempat rodo piye ya. Wes babano gak usah dibayar SPP nih, menela ono tebus ijazah lah gitu kan namanya. Betul, Apa betul. ya namanya orang tua nggak ada effort ya untuk menyekolahkan atau membiayai anaknya. Ya, itu dulu tak bandingkan dengan orang tua saya ya. Mohon maaf ya, saya itu kan juga bukan dari orang yang kaya ya. Jadi kita itu di Surabaya awalnya itu hanya tinggal di tempat 3 kali 6 dihuni oleh 5 orang. 18 meter dihuni oleh 5 orang ya. Nah, itu orang tua kita itu benar-benar bekerja. Apa ya katanya kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan Kaki di kepala. kepala. anjing. Ya, dan untuk kebutuhan beliau sendiri, kebutuhan orang tua sendiri, itu benar-benar ditekan supaya anaknya bisa sekolah. Nah, termasuk anaknya. Jadi aku dulu itu kalau minta sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, ibuku selalu bilang nggak punya uang. Tapi begitu aku minta dibeliin buku, uang itu mesti ada. Selalu dia aja dok. Ya, karena apa? Buku itu jendela dunia, jendela Betul. ilmu. Ya, jadi itu harus ada di mindset para orang tua. Ya, kalau untuk beli baju, beli tas, itu ya ditekan dulu lah. Suatu saat nanti kalau pendidikan anakmu itu bagus, ya dia bisa keluar dari zona kemiskinan. Jangankan beli yang gitu, beli mobil bisa kok. Nah, itu dia. Gitu loh ya. Jadi mindset untuk membiayai anaknya itu harus dinomorsatukan. Khususnya untuk pendidikan ya dokter ya. Pendidikan, iya, membiayai pendidikan anaknya. Oke, baik. Ya, tapi kalau yang benar-benar tidak mampu, ya, ada survei dan itu surveinya masuk, itu ada pembiayaan dari Basnas. Dari Basnas sendiri ya dokter ya. Oke, nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya dokter lebih lanjut lagi mengenai kita akan kembali membahas sekolah rakyat ya dok. Dan juga akan menyinggung sedikit tadi mengenai Basnas dok ya. Sesaat lagi Anda masih bersama kami, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Dan APBD-nya masih tergantung pada Transfer pusat. transfer pusat, ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah, Ya.
mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah, silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan Pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Ya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Ya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya, karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertende Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Surabaya, dan masih bersama kami juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Zuhroto. Dr. Zuhro, ini masih membahas mengenai sekolah rakyat nih Dok ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Dr. Zuhro mengenai bantuan dari Basnas, khususnya untuk GAMI sendiri. Ada sempat kita membahas di sesi off-air tadi, beberapa poin yang akan dibantukan kepada masyarakat, atau bahkan beberapa poin yang bisa dikategorikan akan dibantukan oleh Basnas gitu Dok. Boleh dijabarkan untuk masyarakat sendiri ini apa saja bentuk bantuan dari Basnas? Oh iya, bantuan dari Basnas itu ya untuk pendidikan bisa, terus kemudian untuk insentif guru. Ya kan ada nih guru-guru itu yang masih gajinya di bawah 500. Betul sekali. Wah itu
sama Basnas dibantu ya. Jadi dibantu untuk memberikan insentif ke guru-guru baik itu guru ngaji maupun guru di Raudatul Atfal atau PAUD itu ya. Oke. Itu seperti itu. Terus kemudian ada juga rumah tidak layak huni. Ya, pemerintah kota ada sih dari APBD ya, tapi kan jumlahnya nggak banyak. Masih lebih banyak yang minta nih. Betul, betul. Nah, itu pemerintah kota bekerja sama dengan Basnas dalam hal untuk menambah kuota rumah tidak layak huni supaya ada itu. Oke. Ya. Baik, Dok, ini mungkin pembahasannya akan sedikit lompat-lompat. Kita lompat kembali ya, Dok ya. Lompat ke sekolah rakyat. Iya, kita kembali lagi lompat ke sekolah rakyat karena Boleh, tadi boleh. kita hanya membahas sedikit begitu mengenai Iya, Basnas ya. karena ada hubungannya. Iya, akhirnya ada hubungannya ya, Dok ada ya. hubungannya juga. Karena ini juga sekolah rakyat bisa dibilang akan membantu, cukup membantu sekali ya, Dok ya, khususnya untuk keluarga miskin atau rakyat kecil begitu. Ini mengenai sekolah rakyat, ini kan baru akan dibangun tahun depan 2026, khususnya di Kota Surabaya ya, Dok ya. Nah, untuk mekanisme evaluasi rutinnya, apakah nanti akan ada monitoring, audit, atau bahkan laporan yang akan dilaporkan ke DPRD Kota Surabaya sendiri, Dok? Kalau untuk laporan ke DPR, karena kan kita itu salah satunya kan ada pengawasan ya. Lah memang di dalam sekolah rakyat itu ada yang dievaluasi berkala. Evaluasinya itu terkait aspek akademis juga. Oke. Jadi sama dengan sekolah-sekolah umum. Jadi aspek akademis dari murid itu akan dinilai. Kemudian juga ada aspek gizi. Ya, jadi kan di sekolah rakyat itu boarding ya, kayak sekolah militer itu kan juga boarding gitu Asrama ya. begitu ya, Asrama, Dok, ya? diasramakan. Nah, tentu juga ada aspek penilaian kesehatannya kayak gimana. Kemudian gizinya seperti apa. Kemudian mental spiritualnya itu juga ada evaluasi dari guru-gurunya. Dan kemudian juga ada kecerdasan emosionalnya, kecerdasan mental tadi itu. Oke. Jadi semuanya itu dalam tahapan, dalam tataran agar nanti ke depan kita itu tidak lost generasi. Tidak banyak generasi-generasi yang istilahnya orang tuanya itu sudah tidak bisa membimbing, nah negara nggak hadir, jangan sampai gitu kan ya. Karena negara itu kan harus hadir untuk rakyatnya gitu Betul. ya. Itu kan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu salah satunya. Nah, itu dia. Ya. Jadi dalam tataran itulah negara hadir untuk rakyatnya yang tidak bisa mengakses sekolah secara umum yang berbayar tadi. Jadi apa ya, pemerintah pusat itu sudah mikir kita itu punya banyak generasi muda yang dibilang sebagai apa itu ya, bonus demografi. Oke. Ya kalau di Jepang kan orang kan sudah nggak mau hamil nih ya, sampai lansianya akeh, tapi anak-anaknya sudah nggak ada. Betul. Banyak rumah-rumah yang kosong. Lah kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia ini orang itu masih suka itu. Populasinya meledak ya, Dok Populasinya ya. meledak. Lah jangan sampai bonus demografi ini malah nanti menjadi beban di kemudian hari. Ya banyak anak-anak yang tidak teropeni karena nggak bisa mengakses pendidikan, kemudian mental spiritualnya rusak kan seperti itu. Makanya negara hadir, ayolah kita bikin sekolah rakyat. Oke, baik Dok, karena ini juga keterbatasan durasi ya, ini saya persilahkan Dokter Zuro untuk memberikan pesan khususnya untuk ke masyarakat Surabaya mengenai rencana sekolah rakyat ini, monggo Dok. Ya, untuk masyarakat Surabaya, kalau nanti benar-benar di Surabaya sudah ada sekolah rakyat, ya mari kita bersama-sama untuk mensukseskan gitu ya. Jadi sekolah itu atau pendidikan itu adalah kunci masuk untuk mengubah sosial ekonomi kita, untuk mengubah harkat dan martabat kita. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah kota, bersama-sama dengan pemerintah pusat harus menciptakan lingkungan yang baik. Jadi lingkungan di rumah diperbaiki, lingkungan di masyarakat diperbaiki, termasuk lingkungan sekolah. Di sekolah rakyat itulah anak-anak kita nanti akan dididik di Kawah Candra di Muka yang nanti
kedepannya bisa menjadi generasi emas untuk negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Baik, itu tadi pesan yang cukup menarik dari Dr. Zuro mengenai rencana sekolah rakyat. Dokter, ini sebelum saya tutup ya untuk pertemuan kita hari ini, satu pertanyaan terakhir dengan jawaban singkat. Apakah ada rencana ekspansi kalau program yang satu ini berhasil, Dok? Nanti dilihat dari evaluasi dulu ya. Kalau memang ini sangat dibutuhkan dan pemerintah kota itu juga ketersediaan lahannya ada, insya Allah ya nanti akan nambah. Insya Allah akan nambah. Yang pastinya juga besar harapan bisa membantu keluarga miskin dan juga rakyat kecil betul. warga kota Surabaya, dokter ya. Baik, itu tadi perbincangan kita mengenai sekolah rakyat bersama anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Zuro Tol. Terima kasih banyak atas waktunya, Dr. Zuro. Terima kasih juga Anda setia bersama kami. Saya Deli Adiano mengucapkan terima kasih beserta segenap kru yang bekerja dan juga bertugas hari ini. Kita sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya.